Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di wabarakatuh. podcast PMI Provinsi Lampung, yaitu Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Bersama saya, host kali ini Bisma Wira. Tapi saya kali ini tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Wakil Ketua PMI Provinsi Lampung, yaitu Pak Rudi Sawal Sugiarto. Halo Sobat PMI, Apa kabar nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pada hari ini senang sekali saya bisa diundang ke podcast Ngopi karena saya bisa kembali menyapa sobat-sobat PMI dimanapun yang berada di seluruh Provinsi Lampung, apalagi dalam rangka memperingati ulang tahun ke-80 PMI. Kita bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait dengan kegiatan kemanusiaan di PMI. Siap. By the way, kesibukannya apa aja sih Pak Rudi belakangan ini? Kesibukan saya selain melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua PMI, sehari-hari diberikan amanah tugas oleh Bapak Gubernur sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung. Luar biasa. Yang tugas-tugasnya banyak sekali beririsan dengan tugas-tugas kebencanaannya PMI. Jadi ada relevansinya Pak ya? Sangat relevan. Siap. Sebelum Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas BPBD ya, Iya. itu kesibukannya apa sih Pak sebelum itu Pak? Sebelum saya banyak berapa kali pindah tugas sesuai dengan perintah pimpinan, pernah mendapatkan tugas di Dinas Pertambangan, Dinas Pendapatan, di Biro Organisasi, dan di bagian administrasi pembangunan. Sebagai PNS kan saya harus siap diamanahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas dimanapun berada di Provinsi Lampung. Baik Pak. Tema tahun ini adalah tebar kebaikan. Menurut Bapak itu makna dari tebar kebaikan ini seperti apa nih Pak? Tebar kebaikan adalah suatu makna yang sangat mendalam sekali ya. Tebar kebaikan, kita sebagai manusia harus selalu melakukan kebaikan walaupun hanya senyuman. Senyuman adalah suatu kebaikan. Apalagi kebaikan kita, khususnya kita ya, sobat-sobat, sahabat-sahabat PMI, bisa dilakukan dengan cara melakukan donor darah. Donor darah. Donor darah apabila dilakukan secara rutin, dampaknya akan sangat luar biasa. Sangat luar biasa Pak ya. Berarti sangat relevansi ya dengan kondisi masyarakat Lampung ya Pak ya. Bisa diceritakan nih pengalaman pribadi Bapak kebaikan yang berdampak besar bagi PMI Pak? Jadi suatu ketika kita melakukan giat respon cepat kebencanaan di wilayah Tanggamus. Pada saat itu kita hadir di sana, masyarakat terdampak banjir besar ya. Hampir sebagian rumahnya terendam oleh air. Kita hadir bersama relawan, bersama Sibat pada saat itu, hadir dengan membawa bantuan. Pada saat daerah tersebut, desa itu terisolir, kita hanya membawa bantuan nggak lebih banyak, sekitar 2 mobil. Jadi masyarakat berebut menyambut dengan sangat antusias karena sudah beberapa hari mereka tidak menerima bantuan, tidak tersentuh oleh bantuan. Sedangkan kebutuhan hidup, makan, minum itu harus disiapkan gitu. Alhamdulillah dengan bantuan yang kita berikan kepada masyarakat di wilayah terdampak di satu desa tersebut disambut sangat antusias dan mereka mendoakan PMI ya. PMI adalah organisasi pertama yang hadir di desa mereka. Ibu-ibu, anak-anak, orang tua pada hadir dengan derayan air mata, mereka menerima bantuan. Dan kita berdoa semuanya, semoga apa yang kita bantu untuk masyarakat pada saat itu menjadi suatu keberkahan buat kita. Amin, luar biasa sekali PMI kita nih. Baik, rangkaian kegiatan untuk acara ulang tahun PMI ke-80 ya Pak ya. Rangkaian itu kegiatannya apa aja sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Jadi rangkaian kegiatan ulang tahun PMI dalam memperingati 80 tahun ya, ini usaha yang tentunya sudah sangat matang sekali. Khususnya di PMI Provinsi Lampung, ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah kegiatan PMI RAN. PMI RAN ini terbuka untuk masyarakat, bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, dan kita selain berolahraga, kita juga mengkampanyekan pola hidup yang lifestyle donor darah gitu ya kepada generasi-generasi muda yang mungkin banyak ikut pada saat acara PMI RAN ini. Kemudian ada acara donor darah. Rangkaian donor darah pada satu PMI ini sudah dilakukan dari mulai awal bulan September ini. Sudah berbagai tempat dilakukan donor darah, dan alhamdulillah
masyarakat sangat antusias ikut donor darah sukarela, karena sekarang ini tingkat kesadaran masyarakat itu untuk membantu sesama melalui donor darah itu sangat luar biasa gitu. Luar biasa. Dan kita mengapresiasi itu semua. Kemudian ada kegiatan Pasar murah. pasar murah. Dari awal September kita sudah melakukan pasar murah sebanyak 2 titik. Yang pertama di halaman gereja Xaverius di Teluk, hampir 400 atau 500 masyarakat di sekitar situ yang kita bantu, kita subsidi untuk membeli bahan pokok. Dan antusias masyarakat tersebut, antri mereka bisa membeli beras, membeli telur, membeli minyak dengan harga yang disubsidi. Dan kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat setempat, dapat apresiasi dari rumah ibadah itu, dari aparat yang terlibat semua. Kemudian baru minggu kemarin kita juga melaksanakan pasar murah dikaitkan dengan ulang tahun Angkatan Laut di markas Angkatan Laut di Panjang. Sangat antusias masyarakat Panjang, melibatkan masyarakat Panjang, dan mereka kedepannya kegiatan seperti ini diharapkan akan terus menjadi kegiatan rutin PMI. Siap, luar biasa. Kedepannya kegiatan apa lagi ya Pak ya? Bantuan hidup dasar. Artinya begini, bantuan hidup dasar itu sewaktu-waktu kita manusia ini akan mengalami hal-hal sakit secara mendadak gitu. Pertolongan pertama itu tidak hanya bisa dilakukan oleh dokter. Semua dari kita punya kemampuan untuk menolong pada saat pertolongan pertama, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Untuk itulah PMI Provinsi Lampung mulai bulan ini akan melakukan sosialisasi bantuan hidup dasar kepada masyarakat. Masyarakat secara terbuka nantinya akan dilakukan pelatihan secara rutin di markas PMI, supaya ketika kita menemukan keadaan darurat, orang yang sakit, tiba-tiba pingsan, kita bisa melakukan pertolongan. Malam apresiasi, ya, puncak malam acara. Malam puncak itu seperti relawan pendonor itu adalah pahlawan kemanusiaan. Mereka dengan sukarela mendonorkan darah mereka untuk membantu sesama ya. Hal-hal yang seperti harus kita apresiasi ya. Kita melakukan malam puncak dengan memberikan apresiasi kepada personil, kepada individu, dan kepada pelaku usaha yang telah banyak memberikan kontribusi sumbangan darah terhadap PMI Provinsi Lampung. Yang darah itu digunakan untuk membantu kemanusiaan masyarakat yang membutuhkan di Provinsi Lampung. Jadi kita memberikan award ya kepada perusahaan-perusahaan dengan kategori-kategori tertentu. Baik. Jadi acara itu juga akan bersama dengan pengundian yang pertama di periode pertama, yang hadiahnya ya lumayan besar lah. Lumayan besar. Ditunggu ya teman-teman. Oke, kembali lagi di Ngobrol Penuh Inspirasi. Selama ini Bapak sebagai Kepala BPBD, bagaimana sih kolaborasi selama terjadinya bencana antara BPBD dan PMI? BPBD dan PMI adalah satu kesatuan dalam hal penanggulangan bencana. PMI merupakan forum pengurangan risiko yang dibentuk oleh BPBD di klaster pertolongan pertama. Jadi ketika ada respon tanggap darurat, kita itu selalu hadir bersama PMI dan BPBD, memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, bantuan sarana, bantuan prasarana, bantuan logistik, dan juga di beberapa titik kita membuka dapur lapangan bersama antara PMI dan BPBD untuk memberikan pelayanan makan gratis kepada masyarakat terdampak. Yang terakhir, kita melakukan kolaborasi di Kecamatan Panjang waktu beberapa bulan yang lalu ketika Panjang terdampak bencana banjir yang menelan beberapa korban jiwa. Tidak hanya pada respon cepat tanggap darurat, kerjasama PMI dan BPBD juga di wilayah mitigasi. Ketika kita melakukan pembentukan desa tangguh, keluarga tangguh, kita selalu mengikut sertakan PMI sebagai narasumber pertolongan pertama. Kolaborasi itulah yang akan terus kita bangun, kita sinergikan agar kedepannya
penanggulangan bencana yang kita lakukan bersama dapat lebih efektif dan efisien, Efisien. langsung dirasakan oleh masyarakat terdampak, mereka sangat terbantu. Terbantu, luar biasa sekali kolaborasi PMI dan BPBD. Kalau masyarakat bertanya, Pak, saya ingin ikut tebar kebaikan, tapi bingung mulai dari mana. Gimana tuh, Pak, cara mereka agar bisa ikut? Mulai dari hal yang kecil, ikut aktif dalam kegiatan kemanusiaan PMI, ikut sebagai relawan, atau yang paling sederhana adalah mendonorkan Donor darahnya. darah. Karena setetes darah yang kita sumbangkan itu bermanfaat bagi kemanusiaan. Luar biasa. Jadi ketika orang sudah terbiasa berdonor darah, badan menjadi sehat, amal pun kita dapat. Oke, balik lagi. Dengan tema tebar kebaikan di PMI, HUT PMI ke-80 ini, perbedaannya dari tahun sebelumnya tuh kira-kira apa sih, Pak? Alhamdulillah, karena bersamaan dengan hari ulang tahun PMI yang ke-80, untuk kegiatan tahun ini luar biasa. Dimulai dengan PMI Run, mungkin yang pertama kali di Indonesia PMI melakukan kegiatan PMI Run, dan ada satu lagi yang sangat luar biasa. Di momen ulang tahun ke-80 PMI ini, PMI bekerja sama dengan TNI Polri, dengan Asia Makmur akan membagikan 21.000 Luar biasa. kantong beras Wow. untuk ke seluruh masyarakat di Provinsi Lampung, dan akan dilakukan secara merata di PMI Kabupaten Kota dan di launching di Kota Bandar Lampung. Kita berharap apa yang kita berikan kepada masyarakat, walaupun hanya 5 kg beras, 1 kantong beras, itu akan membawa dampak yang luar biasa ketika kondisi masyarakat dalam keadaan seperti ini. Dan saya yakin mungkin ini pertama kali dan satu-satunya PMI di Indonesia yang memberikan respon, memberikan bantuan kepada masyarakat dengan jumlah yang sangat besar, 21.000 kantong beras, dan serentak di 15 PMI Kabupaten Kota. Ini tentu sangat luar biasa. Kita mengapresiasi donatur, mengapresiasi teman-teman TNI Polri yang nanti pada tanggal 27 akan serentak membagikan beras di wilayah Bandar Lampung, di wilayah 15 kabupaten kota, juga di wilayah masyarakat yang terdampak bencana berapa hari yang lalu gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan bantuan yang kami berikan dapat bermanfaat, dan kedepannya kegiatan semacam ini insya Allah ketika mendapat dukungan dari semua pihak akan menjadi agenda rutin kita. Luar biasa. Nih, generasi muda ini sepertinya kurang motivasi, Pak, untuk berbuat kebaikan. Kira-kira motivasinya tuh gimana sih, Pak, mengajak mereka nih agar selalu berbuat kebaikan? Generasi muda adalah energi suatu bangsa ya. Jadi manfaatkanlah waktu muda untuk banyak berbuat kebaikan. Salah satunya untuk mengisi waktu anak-anak muda ini diarahkan ke hal-hal yang positif. Misalnya anak SMA ikut PMR, Benar. belajar bagaimana kerja-kerja PMI, melakukan pertolongan pertama, bagaimana kalau untuk usia yang sudah cukup 18, anak-anak SMA itu boleh donor darah dan menjadi relawan. Bagi anak-anak yang sudah, anak-anak muda yang sudah mahasiswa, ikut relawan di kampus-kampus. Ketika di Provinsi Lampung ini ada bencana, memang nggak pernah kita harapkan anak-anak ini siap. Anak-anak ini dengan ketulusan hati ikut sebagai relawan membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Luar biasa. Tuh teman-teman, jangan lupa ikut sebagai relawan PMI, itu banyak sekali manfaatnya teman-teman. Dari sekian banyak kegiatan, mana yang paling Bapak rekomendasikan untuk masyarakat agar tidak dilewatkan? Yang paling saya rekomendasikan merayakan 80 tahun PMI adalah PMI Run. Selain badan kita sehat, kita juga bisa berkolaborasi, bisa bertemu teman-teman, bisa sekalian juga run for humanity pada saat berbuat amal juga. Dan ya, kita juga berolahraga, juga sekalian beramal. Yang kedua, donor darah. Donor darah bisa dilakukan oleh siapapun ketika persyaratan kesehatan itu terpenuhi. Dengan mudah kita lakukan donor darah. Donor darah. Ya. Kalau boleh tahu Pak, PMI Run itu kira-kira tanggal berapa sih Pak? PMI Run kita rencanakan tanggal 28 dan kita perkirakan diikuti oleh sekitar 1.200 luar peserta. biasa. Dan
Momen ini adalah momen yang sangat luar biasa. PMI Iran ini adalah cikal bakal kita memberdayakan anak-anak muda, mereka masyarakat untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat. Salah satunya dengan berolahraga dan satu lagi membiasakan donor darah sebagai gaya hidup yang baru. Gitu. Luar biasa. Baik, untuk kegiatan selanjutnya seperti ada bantuan hidup dasar Pak ya. Dilakukan di tanggal berapa ya Pak? Bantuan hidup dasar itu akan kita laksanakan tanggal 20 September di Balai Keratun dan akan dihadiri diundang 400 orang. Luar di situ. biasa banyak. Dan kedepannya bantuan hidup dasar ini akan kita rencanakan untuk kita lakukan di markas PMI. Setiap bulan mungkin ada satu gelombang, pesertanya bisa dari masyarakat umum, dari pegawai rumah sakit, juga perusahaan-perusahaan gitu ya. Boleh. Jadi ketika terjadi kecelakaan kerja di perusahaan atau di mana, ketika ada orang yang sudah pernah mengikuti, mereka bukan hanya tenaga medis yang bisa menolong untuk melakukan pertolongan pertama, mereka yang sudah dilatih, dibekali oleh ilmu bantuan hidup dasar itu, insya Allah bisa sebagai yang ngebantu untuk pertolongan pertama. Kalau boleh tahu nih Pak, kita ini kan bantuan hidup dasar akan dilakukan di markas Pak ya. Markas kita tuh di mana sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Markas kita itu di Jalan Hasanuddin nomor 26. Kita lihat informasinya di IG maupun di website PMI. Jadi bagi teman-teman generasi muda yang ingin tahu apa giat-giat yang dilakukan PMI, silakan mampir. Di sini banyak teman-teman yang bisa memberikan informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan PMI, bisa kegiatan kemanusiaan dan kegiatan yang lainnya. Luar biasa. Selalu terbuka Pak ya? Terbuka. Dan teman-teman untuk informasi, setiap hari Jumat kita ada donor darah juga di markas dari jam 9 sampai jam 2. Baik, dari sekian banyak rangkaian dan sekian banyak pengalaman yang Bapak sudah lalui, itu harapan untuk PMI di ulang tahun ke-80 ini apa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Harapannya PMI ini akan terus tebar kebaikan ya, seperti tagline ulang tahun PMI ke-80. PMI itu akan menjadi garda terdepan untuk membantu kemanusiaan dimanapun berada, dan berharap PMI itu akan selalu ada di hati masyarakat. PMI itu akan selalu merespon cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Luar biasa. Semoga terwujud ya untuk kita semua. Baik, mungkin sekian podcast Ngopi hari ini. Terima kasih Pak Rudi sudah hadir. Terima kasih. Jangan Mas lupa Bisma. teman-teman untuk like, komen, dan subscribe agar Ngopi kita jalan terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.